Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang lagi bersanteria maupun yang lagi beraktivitas. Nah, di sini Damar Jimmy akan berbagi tutorial sahabat-sahabat ya. Nah, cara menjahit untuk seragam guru model kerah PKK. Nah, sebelum sematanya video ini, silakan teman-teman atau sahabat-sahabat tombol like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan semua video-video terbaru dari Damar Jimmy. Nah, tanpa menunggu lama, saya akan menjahit seragam guru untuk kerah model PKK. Nah, ini langsung saja sahabat-sahabat ya. Saya akan membuat baju untuk seragam model guru ya, batik model guru. Di sini kerahnya seperti PKK. Dan ini sudah saya lengketi dengan kain tangarin sahabat-sahabat seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan semuanya, dan sebelum kita jahit harus kita tembusi agar nanti kanan kirinya itu bisa sama sahabat-sahabat. Nah, di sini juga peralatan juga saya siapkan seperti ini sahabat-sahabat. Nih peralatan juga tutupnya nanti saya buat. Nah, langkah pertama langsung saja kita menjahit pas bagian kerah. Nah, kerah sudah saya mal seperti ini sahabat-sahabat ya. Di sini kita langsung aja kita potong. Nah, ini kita jahit pas bagian sebelah sini. Dan nanti kalau teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang masih bingung untuk membuat polanya seperti kerah atau model baju, kalau nanti ada yang belum paham, silakan nanti berkomentar ya, dan insya Allah pasti saya respon. Dan di sini saya juga siapkan untuk bagi teman-teman yang menginginkan pola untuk kerah ataupun untuk baju atau yang jas, nanti silakan berkomentar, insya Allah saya buatkan ya. Nah, ini spoolnya habis, saya ganti terlebih dahulu. Nah, ini langsung saja saya akan menjahit untuk seragam guru kerah rebah atau kerah PKK sahabat-sahabat ya. Nanti langsung jadi. Nah, ini kita ulang pas bagian sini. Dan selanjutnya kita menjahit untuk lapisan yang dalam yang sudah saya siapkan seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan, dan jangan lupa di sini teman-teman atau sahabat-sahabat siapkan untuk benang pancingan untuk memancing kerah PKK-nya atau kerah rebahnya agar nanti pas bagian lancipnya itu bisa runcing ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tempelkan. Ini kita paskan terlebih dahulu. Nah, ini udah pas ya. Nah, sekarang kita awali menjahitnya dari sini. Dan ini kurang dari satu langkah jarum. Kita kaitkan untuk benang pancingannya. Ini harus kita sodorkan sama jarum sahabat-sahabat. Nah, ini kita ikatkan, kita putar. Dan setiap menjahit itu usahakan dipegang untuk bahan 2 lembar ini sahabat, seperti ini ya, agar nanti pas bagian bawah tidak berkerut. Nah, seperti ini kita pegang. Dan ini juga kurang dari satu langkah jarum, kita
pasangkan benang pancingan seperti ini lagi ya. Kita ikatkan, kita putar. Nah, setelah itu kita potong semestinya aja untuk kampuh, jangan terlalu lebar ya, agar nanti hasilnya bisa maksimal rapi. Ini kurang lebih setengah senti aja. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus tayang dari Damar Simi ya. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang lagi belajar menjahit seragam kantor ya. Nah, ini kita tindas pas bagian sebelah sini. Kita kunci. Selanjutnya kita balik. Nah, ini kita balik. Nah, ini jadi untuk kerah rebah atau kerah PKK. Nah, ini bisa runcing sahabat-sahabat ya. Bisa runcing. Yang satunya juga kita tarik. Maka dari itu bagi teman-teman jika ingin membuat kerah bisa runcing, caranya seperti ini ya. Kita pasangkan benang pancingan. Nah, seperti ini nanti pas kita pasang, bisa kita tindas jahitan terlebih dahulu biar nanti hasilnya maksimal rapi ya. Ini saya pukul-pukul pakai palu biar bisa trep. Nah, selanjutnya nah ini bisa ditindas sekalian sahabat-sahabat ya. Bisa kita tindas sekalian pas jahitan yang pertama tadi. Benang habis lagi, kita ganti ya, spoolnya tadi belum dipasang. Nah, ini sudah terisi, saya pasang. Lanjut menjahit pas bagian sini tadi yang kurang sedikit ya. Selanjutnya kita jahit pas bagian yang sebelah sini biar lebih kuat. Dan selanjutnya kita potong semestinya aja untuk kampuh, kurang lebih 1 cm aja, jangan terlalu lebar. Nah, ini kita lipat jadi 2 agar nanti kerahnya kanan dan kiri itu bisa sama. Nah, ini kita tandai untuk setengahnya. Dan selanjutnya saya akan menjahit untuk ini sahabat-sahabat, untuk lesnya, les saku ya. Jadi kita buat aja kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit. Nah, ini untuk les saku atau bibir saku. Yang bawah, yang atas nanti kita
satukan sama tutup saku. Nah, ini modelnya seperti ini sahabat-sahabat ya. Tutup saku. Dan kalau bisa itu teman-teman atau sahabat-sahabat untuk batik kita paskan untuk motifnya ya. Kita paskan sama motifnya kalau ada bahannya, kalau tidak ada itu yang biasa aja. Nah, ini kita tandai seperti ini ya. Ini harus sama agar nanti motifnya bisa sama. Kita lengkung, kita buat mal seperti ini sahabat-sahabat, agar nanti bisa memudahkan kita menjahit ya. Nah, ini sudah saya mal. Nah, sekarang saya akan menjahit untuk tutup saku. Nah, tutup saku. Nah, ini kita potong aja pas bagian sebelah sini. Kurang lebihnya segini ya. Nah, ini kita jahit pas bagian yang sebelah sini. Dan selanjutnya kita potong semestinya aja. Untuk kampuh ini jangan terlalu lebar, kurang lebih setengah senti. Setelah itu kita balik sahabat-sahabat, kita balik. Dan ini kita tandai untuk pas bagian dalam ya. Karena yang bagian luar itu harus pas sama motifnya kalau ada bahannya ya. Nah, ini kita tandai seperti ini. Kita rapikan pakai palu. Nanti agak ke sini aja, pas waktu mukul-mukul pakai palu sahabat-sahabat, biar lebih kuat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita cocokkan untuk tutup sakunya. Tutup saku kita cocokkan. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Ini berarti saku yang kiri. Nah, tuh udah pas banget sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang kita pasangkan seperti ini, dan ini lebarnya 5,5 cm. Kita garis. Nah, lalu kita pasangkan sama lesnya. Les untuk bibir saku yang atas sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita jahit sebelah sini. Ini lesnya tidak ada yang sama. Apa itu motifnya, jadi seadanya aja. Nah, ini kita tempelkan seperti ini. Kurang lebih lebar juga 1 cm lebih sedikit. Ini cara membuat tutup saku ya. Nah, ini udah pas banget motifnya.
ya. Dan selanjutnya saya akan menjahit untuk tutup yang satunya. Tutup yang satunya juga kita tandai, sahabat-sahabat. Kita tandai ya. Garanti biar sama. Nah, di sini yang merah sama merah. Kalau menandai itu kalau bagian dalam juga bagian dalam. Biar nanti tidak salah ya. Nah, ini kita tempelkan seperti ini, sahabat-sahabat. Ini pas sini ya. Ya sini. Setelah itu kita tandai. Sekarang kita jahit. Ini bisa dipotong aja biar nanti pas kain kapasnya. Ini lebarnya kurang, sahabat-sahabat, saya carikan bahannya lagi ya. Nah, ini aja bisa ya. Nah, ini malang tidak apa-apa karena bahannya terlalu press. Sekarang kita jahit pas bagian sebelah sini. Kita potong tamponnya semestinya aja. Sekarang kita balik. Dan ini jangan lupa kita tandai untuk bagian luar dalamnya agar tidak salah ya. Nah, ini bisa dipukul-pukul pakai palu. Nah, sekarang kita tempelkan lagi untuk lebarnya 5,5. Kita kasih untuk bibir saku yang atas, langsung kita jadikan satu sama tutupnya. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan menjahit pas bagian saku, sahabat-sahabat ya. Nah, di sini kita jahit kupnatnya terlebih dahulu seperti ini. Nanti jaraknya dari pinggang naik 9 cm, turun 9 cm. Ya, kita kupnat kurang lebih 1 cm ya. Sampai 9 cm itu habis. Nah, pas bagian sini kita kunci. Dan selanjutnya saya akan menjahit pas bagian saku boboknya. Nah, ini teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi belajar, saya sarankan
membuat saku bobotnya pada kain perca ya, biar tidak terlalu beresiko. Nah, sekarang ini meskipun sudah digaris, sahabat-sahabat, ini perlu digaris kembali karena habis dikupnat itu biasanya akan melengkung. Nah, ini kita garis ulang biar nanti hasilnya lurus. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk kain saku. Nah, di sini kain saku kita buat apa adanya aja sahabat-sahabat ya. Ini sisa baju batik yang kemarin, jadi daripada dibuang bisa buat saku untuk baju batik. Nah, ini kita jahit, kita sambung aja, atau bisa nanti langsung disambung sendiri-sendiri ya. Nah, ini kita tempelkan untuk sakunya dari dalam. Nah, ini kita jepit aja ya biar lebih mudah. Ini harus diluruskan posisi sakunya. Nah, ini kita jepit seperti ini ya. Kita balik. Atau teman-teman kalau merasa kesulitan bisa memakai jarum pentul. Nah, di sini saya pegang aja, yang penting tidak geser. Sambil kita tekan, kita jahit pas pola saku untuk menyatukan saku sama badan. Ini kita jahit keliling. Nah, ini agak sedikit kita tarik seperti ini ya pas bagian kupnatnya. Nah, setelah kita jahit melingkar keliling, selanjutnya kita menjahit pas bagian bibir saku yang bawah terlebih dahulu ya. Bibir saku yang bawah terlebih dahulu mana ya tadi? Nah, ini. Nah, kita tandai agar nanti bisa pas. Ini kurang tipis, saya tipiskan sebentar ya. Untuk kapurnya di sini saya memakai kapur tulis biasa aja sahabat-sahabat. Itu menurut pengalaman saya kalau memakai kapur kain itu biasanya sulit sekali dihilangkan ya, dicuci itu sulit sekali, jadi biar mudah kena air bersih, jadi saya memakai kapur biasa seperti ini. Nah, selanjutnya kita jahit pas bagian yang sebelah sini ya, ini kita paskan, kita kunci yang kuat. Ini harus dipaskan jahitan yang pertama tadi. Nah, ini kita tandai. Pas bagian sini juga kita kunci yang kuat, agar nanti pas waktu kita belah sakunya itu tidak lepas jahitan. Nah, selanjutnya kita menjahit pas bagian tutup sakunya sahabat-sahabat. Nah, tutup saku yang sudah saya buat seperti ini. Ini kita balik, kita jahit dari sini ya. Nah, pas bagian ujung jangan lupa kita kunci yang kuat. Nah, selanjutnya saya akan membelah untuk saku boboknya.
Dan cara membalahnya seperti ini ya. Nah, di sini jari di bawah, kita tekan dari bawah ya, lalu kita jepit. Pastikan tidak kepotong sama badan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita belah, ini sambil merasakan dari bawah ya, jari kita sama ujung gunting. Nah, ini kita paskan sama jahitan. Yang satunya juga kita belah. Nah, sekarang kita masukkan kampuh bibir sagu. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita rapikan pas bagian dari dalam. Selanjutnya kita jahit kampuh sama kain saku. Di sini cara menjahitnya jangan melebihi dari lebar saku ya, paling tidak kurang 1 atau 2 cm. Dan nanti pas menjahit, pas bagian tepinya saku itu tidak kesulitan. Nah, ini kampuh bibir saku yang bawah juga kita jahit sama kain saku kurang dari 2 cm. Nah, sekarang kita tambahkan untuk lapisannya. Nah, ini untuk sakunya, yang satunya ini sahabat-sahabat. Kita tempelkan. Dan untuk kedalaman saku di sini kita buat aja kisaran 22 atau 23 ya. Nah, ini kita pasang terlebih dahulu untuk lapisannya. Nah, ini bahan yang aslinya karena nanti tidak kelihatan pas waktu tutup saku kita buka. Nah, nanti pas bagian tepinya kita obras saja sahabat-sahabat ya. Ini biar lebih cepat. Yang penting tidak mengurangi mutu dan kualitas. Ini kita jahit batas lebar saku. Nah, ini kita potong semestinya aja. Lanjutnya pas bagian tepi saku kita kunci yang kuat. Yang kecilnya. Nah, ini kita rapikan untuk bibir sagunya pas bagian sini ya. Nah, kita masukkan biar tidak kelihatan. Lalu kita jahit, kita kunci yang sebelah sini. Nah, selanjutnya kita potong semestinya aja ya, nanti kita obras saja. Dan untuk kedalaman saku kita buat 22 cm. Sudah dalam. Yang sini juga kita jahit ya, kita jahit, kita kunci yang kuat.
Nah, ini kita jahit aja. Nanti kita potong. Nah, selanjutnya kita rapikan pas bagian sini, nanti kita obras. Dan selanjutnya saya akan menjahit untuk saku untuk yang satunya. Ini kita jahit sekalian untuk lapisannya, sahabat-sahabat ya. Sekalian kita jahit ya. Nah, ini lapisan yang sudah saya buat seperti ini. Gampang banget kita tempelkan ya. Tapi sebelumnya ini harus kita tembusi kapur agar nanti kanan kirinya itu sama. Nah, ini kita jahit dari sini agar nanti biar lebih pas, jangan langsung dari bawah ya, biasanya itu pasti selisih. Nah, ini kita jahit dari sini, kita kunci yang kuat. Nah, ini kurang dari 1 langkah jarum, kita kaitkan benang pancingan. Nah, kita pasangkan benang pancingan. Kita ikatkan. Kita rapikan, jangan terlalu lebar pas bagian sini, biar nanti hasilnya itu rapi. Dan setelah itu kita jahit dari sini, sahabat-sahabat ya. Jadi kalau dari atas semua nanti ya, pas untuk badannya satunya. Yang penting pas waktu menjahit lurus kita pegang apa itu kampuhnya seperti ini. Dan sewaktu berhenti usahakan jarum tertancap seperti ini agar nanti tidak geser jahitan. Nah, nanti tidak geser sama jahitan. Dan ini biar tidak terlalu tebal, nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini nanti kita lipat, dijahit biasa aja ya. Kita lipat jahit biasa aja, jadi bisa dijahit sampai bawah aja, nggak apa-apa. Dan selanjutnya ini kita kenip yang rapi pas bagian sini. Lalu kita tindas jahitan pas bagian sebelah sini. Ini pas bagian lapisannya. Nanti kalau pas bagian kerah itu yang kita tindas badan, karena yang kelihatan nanti lapisannya, sahabat-sahabat. Dan terima kasih buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang lagi bersanteria maupun yang lagi beraktivitas dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini akan membantu bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang khususnya lagi belajar menjahit untuk seragam PNS ya, model guru kerah rebah. Nah, ini kita tindas bagian badannya, kita kunci. Dan agar tidak mengganggu pas bagian benang pancingan, kita kurangi aja. Nah, ini untuk badan depan yang sebelah kanan udah jadi. Sekarang saya akan menjahit saku yang sebelah kiri. Nah, ini sama, kita awali menjahitnya dari
kupnatnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita garis kembali untuk pola sakunya. Dan ini kampuh jatuhnya ke belakang sahabat-sahabat ya. Jatuh ke belakang, kita garis lurus kembali. Nah, itu pas digeser setelah kita buat kupnat. Nah, selanjutnya kita tempelkan untuk sakunya. Nah, ini kita pegang aja seperti ini. Kita balik, kita tindas jahitan. Nah, selanjutnya kita menjahit pas bagian bibir saku yang bawah. Nah, ini kurang lebihnya sama. Kita tandai. Kita paskan ya. Kita kunci yang kuat. Nah, selanjutnya pas bagian tutupnya kita jahit yang sebelah sini. Jangan lupa ya, tutupnya di atas ya, jangan di bawah, nanti kebalik ya. Ini kelihatannya kurang depan ini sahabat-sahabat ya. Kurang depan, saya cek terlebih dahulu biar nanti pas. Ya, ini kurang maju ke depan sedikit. Nah, ini kita tandai kembali biar pas. Nanti sini kita kunci kembali.
Ini yang bawah kurang lebar sedikit sahabat-sahabat ya, untuk bibir sakunya saya tambahkan sedikit. Nah, sekarang saya akan membelahnya ya. Membelahnya kurang lebih sama, kita tekan dari bawah, kita jepit. Nah, di sini baru kita knep seperti ini ya. Kita belah. Sekarang yang satunya juga kita belah. Dan kalau pas belah saku seperti ini ya, biar pas itu teman-teman kenakan pas ujung gunting seperti ini, agar nanti tidak kebablasan ya. Itu terjadi kalau teman-teman biasa motongnya seperti ini, itu kebanyakan pasti kebablasan. Maka dari itu gunakan sama ujung guntingnya aja, agar tidak terlalu beresiko. Nah, ini kita balik, kita rapikan. Nah, ini kita jahit untuk kampuh bibir yang atas sama kain saku. Yang satunya juga kita jahit bibir saku yang bawah sama kain saku. Nah, selanjutnya lapisan kita jahit sekalian ya. Nah, sekarang kita tempelkan untuk sakunya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita putar aja biar lebih enak. Kita pegang seperti ini ya, kita balik. Ini sambil kita tekan, kita buka, kita tindas yang sebelah sini ya. Nanti kalau merasa kesulitan, teman-teman bisa pakai jarum pentul biar lebih mudah, biar tidak geser posisi kain sakunya. Nah, ini kita potong semestinya aja. Setelah itu di sini kita kunci yang kuat. Lalu kita potong semestinya aja untuk kain kantongnya. Nah, ini juga kita potong. Kedalaman kurang lebih 22 cm. Nah, ini kita jahit. Nah, pas bagian sini kita rapikan.
Nanti kita obras. Dan selanjutnya saya akan menjahit pas bagian badan belakang. Nah, badan belakang sebelum kita gabungkan, kita jahit terlebih dahulu pas bagian kupnat yang sudah saya tandai seperti ini. Dan cara mengambil kupnat badan belakang itu dari sini ya, pas jahitan pangkal lengan turun kurang lebih 14 cm. Kita garis ketemulah as tengah pas bagian pinggang ya. Lalu kita ukur untuk kupnatnya naik 11 cm, turun 11 cm. Itu perbedaan untuk kupnat belakang. Kalau depan itu 9 cm. Nah, sekarang kita jahit kupnatnya. Maka dari itu teman-teman jangan di skip video ini ya, biar lebih paham betul cara menjahit untuk model seragam PNS untuk batik. Ini kerah model PKK ya. Nah, pas bagian sini kita kupnat juga. Dan selanjutnya kita jahit aja sahabat-sahabat ya, kita gabungkan untuk badan. Ini kita awali, ini tadi belum dijahit lapisannya ya, yang kiri. Kita jahit terlebih dahulu, biar lebih mudah. Lapisan. Nah, sini ya. Nah, ini kita awali menjahitnya dari sini sahabat-sahabat ya, dari atas. Dan ini kita siapkan untuk benang pancingan agar nanti pas bagian kerahnya yang lancip itu bisa runcing sahabat-sahabat. Ih, monggo pinara. Nah, ini kita ikatkan untuk benang pancingannya. Lalu kita ikatkan ya, satu langkah jarum. Nah, seperti ini agar nanti kerah itu bisa runcing sahabat-sahabat. Nah, pas bagian sini kita kunci yang kuat. Kita pegang, dia tidak berkerut antara bahan 2 lembar ini ya. Kita pegang seperti ini, jangan didorong-dorong ya. Itu biasanya dilakukan pada penjahit putri. Maka dari itu kalau menjahit lurus, ini teman-teman atau sahabat-sahabat kita pegang jahitan bahan 2 lembar ini ya, seperti ini, agar nanti tidak terjadi kerutan pas bagian bawah. Karena kenapa? Karena pas bagian bawah berkerut itu terjadi karena ketarik sama gigi sepatu sahabat-sahabat ya. Maka dari itu kalau menjahit lurus, usahakan menjahitnya kita pegang seperti ini. Nah, selanjutnya pas bagian sini kita potong semestinya aja, jangan terlalu lebar. Lalu kita kenip-kenip seperti ini ya. Dan selanjutnya kita tindas jahitan untuk pas bagian sini, yang ditindas pas bagian badan. Nanti yang kelihatan itu lapisannya ya, karena dibalik nanti. Kalau yang bawahnya sini, yang ditindas lapisannya. Nah, seperti ini. Dan nanti kalau teman-teman atau sahabat-sahabat ada yang belum paham, silakan berkomentar ya. Insya Allah pasti saya respon. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu sahabat-sahabat. Nah, ini kita rapikan benang yang tadi. Nah, setelah ini kita langsung aja menggabungkan badan sama badan belakang.
Nah, di sini ya. Kita jahit. Kurang lebih 1,5 cm. Kita kunci yang kuat. Yang di sini juga ini saya buat lapisan terlebih dahulu sahabat-sahabat ya. Tadi belum saya buat lapisannya. Nah, ini aja buat lapisan untuk badan belakang. Saya buat terlebih dahulu lapisannya. Nah, ini ya, saya potong terlebih dahulu untuk lapisan. Tadi lupa, belum saya alati pas bagian lapisan badan belakang. Nah, ini untuk lapisannya ya. Nanti kita obras. Ini kita tandai as tengahnya biar sama. Nah, ini lanjut menggabungkan untuk badan depan yang satunya. Nah, ini kita kunci yang kuat. Nah, selanjutnya yang samping juga bisa dijahit sekalian sahabat-sahabat. Nanti sekalian kita obras ya. Kalau model batik ini saya ngobrasnya jadikan satu aja ya, biar lebih simple. Berbeda kalau bahannya tebal itu saya pisah. Ini berhubung bahannya batik, jadi tidak terlalu tebal. Saya satukan untuk kampuhnya ya. Cara mengobrasnya juga dijadikan satu. Nah, yang satunya juga kita jahit. Dan terima kasih buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang dimana aja berada ya, salam kenal dari Damar Jimmy ya. Untuk saat ini memang lokasi saya itu berada di Sukomoro, Magetan, Jawa Timur. Dan nanti kalau teman-teman lokasinya dekat bisa sharing datang ke lokasi sini, saling tukar pengalaman ya, bisa. Dan biasanya kalau konten abal-abal itu tidak berani menampilkan wajah ataupun alamat ya sahabat-sahabat. Maka dari itu ini benar-benar apa adanya, tidak mengada-ngada. Saya juga tidak pandai mengedit. Ya memang seperti ini ya keadaannya. Mau gimana lagi ya. Yang penting apa adanya aja lah ya. Nah, ini kita jahit. Dan setelah itu kita obras sahabat-sahabat ya, kita obras. Dan ini saya akan menjahit pas bagian lengannya terlebih dahulu. Nah, di sini lengannya ada belahan, nanti kita kasih kancing tag. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini kita jahit langsung aja ya, seperti ini. Kita jahit. Nah, dari sini kurang lebih 12 cm untuk belahan. Nanti kita kasih kancing tag.
Nah, ini kita paskan aja. Nanti kita obras sekalian. Di sini bisa, ini pas bagian depan, kancing tagnya berada di mana sahabat-sahabat ya? Ada di belakang aja ya, belakang aja. Jadi yang di sini nanti kita kasih kelebihan. Yang bagian belakang kita kasih kelebihan ya. Ini pas, nah, ya ini ya belakang kita kasih kelebihan. Jahit biasa aja, pas bagian belakang. Nah, ini pas bagian belakang ya. Kalau pas bagian depan kita jahit ya saja, langsung kita lipat seperti ini. Lanjutnya kita balik. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini teman-teman bisa dikunci seperti ini. Ya, maksudnya belahannya kita kunci. Nah. Lalu pas bagian ujung lengan di sini sahabat-sahabat, cara menjahitnya kita jahit sembunyi aja ya, biar kelihatan rapi. Kita jahit sembunyi. Cara jahit sembunyi pakai mesin jahit, kita belok-belokkan seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini udah jadi, nanti kita pasang kancing tagnya. Sudah kita obras sekalian. Ini yang bagian belakang. Ini ya. Kita jahit pas bagian sini terlebih dahulu. Nah. Ini sangat keras sekali tadi bahannya, jadi terlalu kecil banget sahabat-sahabat untuk kampuhnya. Yang penting cukup ya. Pas bagian belakang kita jahit, ada kelebihannya paling tidak 2,5 cm atau 3 cm kalau ada bahannya ya. Untuk tempat kancing tagnya sahabat-sahabat, ini kurang lebar sedikit ya. Nah, seperti ini biar nanti lebih kuat untuk kancing tagnya.
Nah, sekarang pas bagian sini kita jahit seperti ini ya, kita lipat. Lalu kita balik. Kita rapikan. Nah, di sini kita jahit sembunyi juga. Kita jahit sembunyi juga. Seperti ini ya caranya. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri cara menjahit sembunyi ya, pakai mesin jahit ya, agar nanti terbiasa lebih cepat. Nah, ini udah jadi lengannya. Sekarang saya akan mengobrasnya sahabat-sahabat ya. Nah, ini sudah saya obras sahabat-sahabat pas bagian sini ya. Sekarang saya akan menjahit pas bagian kerahnya aja ya. Nanti teman-teman biar tidak bosan, cara menjahit kerah yang ditunggu-tunggu biar lebih mudah ya. Untuk kerah model rebah ataupun PKK ya. Nah, ini kita langsung aja. Ini lapisannya tadi belum saya obras terlebih dahulu untuk pas bagian belakang. Nah, ini sudah saya siapkan. Sekarang saya akan menjahit kerahnya sahabat-sahabat. Nah, caranya seperti ini ya. Ini kita awali langsung dari sini sahabat-sahabat, dari badan depan sebelah kiri. Nah, ini kita paskan batasnya sini ya. Ini kita tandai biar lebih pas. Ini harus pas dengan ini ya. Nah, sesuaikan, kita paskan batasnya. Kita paskan. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini kita kunci yang kuat. Kita jahit. Di sini juga kita kunci yang kuat. Setelah itu pas bagian sini kita kenip. Nah, kita kenip, jangan sampai kebablasan ya. Paling tidak bisa membuka seperti ini. Nah, setelah itu kita jahit yang sebelah sini. Ini sedikit aja. Ya, kurang lebih 2 cm. Nah, ini kita cek. Nah, setengah harus ketemu sama kerongan leher. Nah, ini pas banget sahabat-sahabat ya. Pas banget. Nah, sekarang kita di sini saya sampaikan buat teman-teman ya, untuk kerah rebah itu kita buat setara aja ya. Nanti kalau orangnya jumbo bisa ditambahin sedikit ya. Nah, ini kita jahit pas bagian sini juga harus pas sahabat-sahabat. Harus pas, ini kita tandai. Nah, ini sudah saya paskan. Sekarang kita jahit langsung dari sini, kita kunci yang kuat. Nah, ini harus merata.
Setelah itu kita kunci yang kuat dari sini juga ya. Nah, selanjutnya kita kenep pas bagian sini, kurang lebihnya sama. Nah, ini kita lipat seperti ini. Kita sesuaikan sama kerahnya. Maka dari itu, bagi teman-teman yang baru belajar menjahit kerah rebah atau kerah PKK, jangan di skip video ini agar teman-teman nanti lebih cepat paham cara menjahit kerah yang bisa pas, sahabat-sahabat ya. Nah, ini hasilnya, setengah harus pas, harus sering cek, dan ini tidak boleh dikunci ya. Kalau dikunci nanti kesulitan cara menjahitnya. Ini harus diratakan seperti ini. Dan setiap berhenti usahakan jarum tertancap. Tuh, dengan maksud agar nanti tidak geser jahitan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini benangnya habis kembali, saya ganti terlebih dahulu. Dan setiap mengganti benang, itu teman-teman atau sahabat-sahabat harus cek untuk skocinya di sini ya. Itu biasanya sering terjadi sumbatan serbuk benang, terutama pas bagian sini. Kita renggangkan sedikit lalu kita tiup. Nah, seperti itu ya. Itu sering terjadi sumbatan serbuk benang. Itu mengakibatkan setelan mesin jahit itu kurang rapi ya. Nah, sekarang untuk kampuhnya di sini kita kenip-kenip sahabat ya. Kita kenip-kenip seperti ini. Dan selanjutnya kita menjahit untuk lapisannya ya. Lapisan kerah. Nah, di sini langsung kita jahit. Kita paskan di sini ya. Yang satunya juga kita jahit. Nah, selanjutnya kita satukan lapisannya sama kerah. Nah, di sini kita awali dari sini. Nah, ini kita kunci yang kuat pas bagian sini. Ini juga kurang lebihnya sama, kita kenep. Nah, sekarang pas bagian yang sebelah sini sahabat-sahabat. Bagian yang satunya ini juga kita awali dari sini. Kita kunci yang kuat. Kita kenep. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga harus pas setengahnya.
Terima kasih buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus tayangan dari Damar Jimmy ya. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali, yang khususnya bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan ya. Dan nanti kalau ada sahabat-sahabat yang belum paham, silakan berkomentar ya. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan. Nah, ini kita potong untuk kampuhnya jangan terlalu lebar. Yang satunya juga kita potong kampuhnya. Nah, ini tadi juga harus dikenip-kenip ya, pas bagian kampuh lapisan juga harus dikenip-kenip. Nah, kita balik kerahnya untuk kerah rebah sahabat-sahabat. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nanti kita tindas, dan ini tinggal tarik untuk benang pancingannya. Nah, hasilnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya setelah kita setrika. Nah, selanjutnya saya akan menjahit untuk pas bagian bawah. Ini kita satukan terlebih dahulu agar nanti kanan kirinya itu bisa pas. Kita paskan ya dari kerah sini. Nah, ini kita paskan. Ini modelnya panjang sahabat-sahabat ya, lurus yang bawah, jadi kita jahit aja ya yang kecil paling tidak 2 cm karena konsumen minta ukurannya panjang. Nah, ini kita jahit kecil aja. Sekarang kita jahit, ini kita kunci terlebih dahulu ya biar lebih mudah nanti menjahitnya. Nah, seperti ini. Langsung saya akan menjahit pas bagian sebelah sini sahabat-sahabat. Ini berhubung yang bawah itu panjang lurus ya, kita jahit aja. Tuh perbedaan kalau agak pendek ya. Dan setelah ini nanti tinggal menjahit pas bagian lengan sahabat-sahabat. Nanti jangan dipotong video ini ya, karena penting banget cara menjahit lengan biar rapi, tidak berkerut bagian badan. Nah, ini saya jadikan terlebih dahulu pas bagian bawah. Ini harus merata ya, harus merata. Nah, sekarang saya akan menjahit untuk pas bagian lengan. Nah, di sini kita tandai terlebih dahulu ya. Kita tarik kurang lebih dari bahu ke belakang itu kurang lebih 2 cm. Kita tarik seperti ini sahabat-sahabat ya. Kita tarik seperti ini. Lalu kita tandai. Ini pas bagian as tengah, yang atas, yang ini pas bagian bawah. Kita tandai. Yang satunya juga kita tandai ya. Tandai.
Nah, sekarang saya akan langsung menjahit pas bagian lengan. Nah, ini lengan kita balik aja terlebih dahulu. Ini kita cek untuk lengan yang sebelah kiri. Kita jahit yang sebelah kiri, sahabat-sahabat. Dan jahitan pas bagian bawah juga kita paskan sama kenipan tadi ya. Jadi bergeser dengan jahitan samping. Karena kenapa? Untuk putri itu biasanya lebih besar dari badan belakang ya, daripada badan depan. Kalau badan depan itu lebih besar ya. Cara memotongnya seperti itu. Jadi tidak sama, berbeda dengan putra. Nah, ini kita jahit dari sini. Kita paskan. Ini dari belakang. Dan setiap menjahit apapun ya, pas bagian lengan, usahakan lengan berada di bawah seperti ini, sahabat-sahabat. Karena kenapa? Itu biasanya kalau menjahit lengan berada di atas, itu pasti ada kerutan pas bagian badan. Nah, maka dari itu cara menjahit lengan harus lengan di bawah. Dan satu hal lagi, as tengah harus pas, sahabat-sahabat, agar tidak melintir hasil lengan ya. As tengah harus pas. Dan tidak boleh dikunci. Kalau dikunci itu biasanya akan berkerut dan sulit untuk menjahitnya malah, sahabat-sahabat. Nah, ini kita jahit sedikit demi sedikit. Dan setiap berhenti usahakan jarum tertancap. Nah, ini sudah jadi ya. Sekarang saya akan menjahit untuk lengan yang satunya. Nah, di sini tadi pas bagian belahannya belum saya jahit, sahabat-sahabat ya. Saya jahit terus sedikit. Nah, seperti ini. Kita kunci biar lebih kuat. Nah, sekarang kita balik. Ini posisi lengan kanan ya, kanan. Ini tadi kanan pak kiri ya. Waduh, ini kebalik, sahabat-sahabat ya. Ini saya bongkar terlebih dahulu. Nah, ini saya jahit kembali. Ini pas bagian kiri ya. Nah, ini kita jahit untuk lengannya. Kita paskan jahitan sama tandanya. Nah, setiap berhenti usahakan jarum tertancap dan as tengah itu harus pas, sahabat-sahabat ya. As tengah harus pas. Nah, ini udah pas banget ya.
Nah, ini kita kunci yang kuat untuk pangkal lengan. Biasanya itu rawan sobek. Sekarang saya akan menjahit untuk lengan yang sebelah kanan. Lengan kanan, ya, jangan sampai salah lagi ya. Nah, ini juga pas untuk as tengahnya. Ya, nanti kalau dipakai itu tidak melintir lengan ya. Dan terima kasih buat teman-teman atau sahabat-sahabat ya, juga pelanggan aku ya. Ini untuk seragam guru untuk SD Pojosari 1 ya. Terima kasih Ibu Anissa. Nah, ini sudah jadi, tinggal mengobras. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.